Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan siang kita pada saat ini mengambil seorang yang bernama Aisyah. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh berbahagia karena kami masih diberi kesempatan oleh Engkau untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan dan juga menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita dari Roma pasal 8 ayat 18 yang bunyinya seperti demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, siapakah Aisyah? Aisyah adalah seorang anak gadis berusia 8 tahun asal kota Medan. Aisyah punya seorang ayah yang mengalami sakit dan tidak berdaya. Aisyah lah yang harus merawat ayahnya itu. Aisyah merawat ayahnya yang tidak bisa melakukan apa-apa dengan sabar dan tegar. Setiap harinya Aisyah harus mendorong becak tanpa arah bersama ayahnya. Aisyah mendorong beca bukan untuk menarik beca, tapi di atas beca itulah Aisyah merawat ayahnya. Ini disebabkan mereka tidak punya tempat tinggal. Aisyah kehilangan masa kanak-kanaknya demi menolong dan merawat ayahnya. Meski demikian, Aisyah tidak mengeluh untuk merawat ayahnya dan tidak bisa bermain dengan teman-teman sebayanya itu. Meskipun mengalami kesusahan yang berat ini, Aisyah dan ayahnya tidak mengemis. Mereka bertahan hidup sekuat tenaga mereka. Setelah menjadi viral, banyak bantuan mengalir kepada Aisyah dan ayahnya itu. Bahkan pelaksana tugas wali kota Medan pada waktu itu membawa ayah Aisyah tersebut ke rumah sakit Pirngadi di Medan untuk mendapatkan perawatan. Sedang Aisyah kemudian bisa kembali bersekolah. Bapak Ibu sekalian, setiap orang pasti punya masalah dan pergumulannya masing-masing. Pastinya tingkat permasalahan setiap orang itu berbeda-beda, tidak sama. Tapi masalahnya adalah tidak setiap orang bisa merespon permasalahan atau pergumulannya itu secara positif seperti Aisyah dan ayahnya itu. Sebagai seorang yang beriman kepada Kristus, tidak boleh mudah menyerah ketika kita mengalami permasalahan atau pergumulan hidup. Kita harus selalu punya pengharapan dalam menghadapi setiap permasalahan hidup kita itu. Dengan punya pengharapan kepada Kristus, maka kita tidak akan mudah menyerah, tapi terus berusaha dan berjuang untuk menyelesaikan permasalahan hidup kita itu. Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita yang sedang mengalami permasalahan hidup ini. Seperti Aisyah dan ayahnya yang tegar dalam menghadapi penderitaannya. Mari kita juga belajar menghadapi setiap permasalahan kita itu dengan pengharapan kepada Kristus. Masalah adalah bagian dari hidup kita. Masalah membuat kita semakin mampu dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan perkara yang lebih besar lagi.
Masalah dalam hidup kita bukan rancangan kecelakaan dari Tuhan, tapi Tuhan punya rencana yang indah yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita ini. Rencana yang indah yang Tuhan mau berikan kepada kita jauh melebihi permasalahan hidup kita itu. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menyerah dan putus asa ketika kita mengalami permasalahan dalam hidup ini. Tapi andalkan Tuhan sebagai pengharapan kita kepada Kristus. Karena Kristus yang akan menolong kita, yang akan menuntun kita, yang akan menggendong kita. Andalkan Tuhan di dalam setiap kita menghadapi permasalahan-permasalahan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.